know that those who are taking that antiviral treatment and are keeping that HIV under control have less risk. When we look at kids, the data is very limited. We have 4 cases in this country, so the risk is low, but you do have household transmission. So we will see more kids with this virus. Ultimately, we just don't have a ton of data, though we have data from other countries that suggests that kids under 8 can deal with the severe consequences of this virus. So what is monkeypox? It's a disease from the same family as smallpox. It's found in animals in Africa, including monkeys and rodents. Initial symptoms include fever, aches, fatigue, and swollen lymph nodes. Typically, 1 to 3 days later, a rash develops, often starting on the face and then spreading. So how is monkeypox spread? Not generally human to human, says Dr. Aubrey Gordon from the University of Michigan School of Public Health. I was having a lot of fatigue and body aches. I just thought it was exhaustion from traveling. But the next morning, I woke up with rashes all over my hands. The lesions started spreading to the more usual suspect areas. So that really made the doctors sort of confirm. Kali ini kita akan diskusikan mengenai cacar monyet atau monkeypox. Cacar monyet merupakan penyakit langka yang disebabkan oleh virus yang pada umumnya terjadi di Afrika Barat dan Afrika Tengah. Penyakit ini dinamakan dengan cacar monyet karena pertama kali ditemukan pada tahun 1958 di laboratorium primata. Pemeriksaan darah yang dilakukan terhadap hewan lainnya juga menunjukkan terjadinya infeksi cacar monyet. Infeksi cacar monyet pertama kali terhadap manusia dilaporkan pada tahun 1970. Setiap organisme di dunia memiliki informasi biologis yang disimpan dalam DNA dan RNA. Virus yang menyebabkan cacar monyet merupakan virus yang memiliki DNA untai ganda yang berasal dari famili Poxviridae dan genus Orthopoxvirus. Genus Orthopoxvirus sendiri diketahui berbeda secara genetik terhadap genus lainnya dalam famili Poxviridae yang meliputi virus variola, virus vaccinia, virus cacar unta, virus cacar sapi, dan virus Ectromelia. Virus cacar monyet pertama kali diketahui menginfeksi seorang anak di Kongo yang sebelumnya diketahui sebagai Zaire setelah peneliti melakukan isolasi virus. Penyebaran virus ini diduga besar kemungkinan dari kontak dengan hewan yang terinfeksi seperti tikus, tupai, dan primata. Gejala yang ditimbulkan juga mirip seperti apa yang ditimbulkan terhadap makhluk lain yang sebelumnya sudah terinfeksi. Ruam yang ditimbulkan oleh virus ini sulit untuk dibedakan dengan virus lainnya. Oleh karenanya, dibutuhkan analisa lebih lanjut seperti isolasi virus, analisa mikroskopi elektron, dan studi dari imunohistokimia untuk memberikan diagnosa yang valid. Metode real time juga sering kali digunakan untuk diagnosa. Walaupun hingga saat ini penyakit cacar sudah dianggap musnah sejak tahun 1980, cacar monyet dapat menjadi penyakit cacar baru yang dapat menyebar di bumi. Pada tahun 2003, virus cacar monyet ini pernah menyebar dan menyebabkan klaster kasus di Amerika Serikat bagian barat tengah yang menurut laporan terdapat 37 jumlah kasus infeksi virus cacar monyet. Belakangan ini, jumlah kasus infeksi virus cacar monyet meningkat dan tampaknya mulai menyebar di berbagai negara. Diduga salah satu penyebaran yang terjadi saat ini berhubungan dengan mutasi virus. Hingga sampai saat ini hanya terdapat satu obat yang disetujui penggunaannya oleh FDA, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat,
untuk pengobatan cacar ini, yaitu tecovirimat. Penelitian tentang virus cacar monyet relatif sedikit dilakukan hingga saat ini, mengingat jumlah kasus yang terjadi juga sangat sedikit dibandingkan dengan penyakit lainnya. Dalam keadaan mendesak, pencarian obat baru harus dilakukan dalam waktu segera mungkin dan seefektif mungkin. Apabila menggunakan cara konvensional, pencarian obat baru dapat memakan waktu setidaknya 20 tahun untuk dapat dipasarkan dan dapat memakan biaya yang luar biasa besarnya. Metode desain obat dengan bantuan komputer atau kita kenal dengan computer aided design telah menjadi salah satu metode yang dinilai efektif dalam tahap penemuan obat baru. Metode ini telah dilakukan sejak tahun 1980, sejak teknologi berkembang dengan pesat. Ada terdapat beberapa obat yang telah dipasarkan yang awalnya merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode ini, seperti boceprevir untuk pengobatan hepatitis B, raltegravir, saquenavir, ritonavir, dan indinavir yang digunakan untuk pengobatan HIV, captopril yang digunakan sebagai obat darah tinggi, dan masih ada beberapa obat lainnya. Adapun metode lainnya yang dapat digunakan dalam penemuan obat baru untuk pengobatan atau mengobati sebuah penyakit adalah dengan metode drug repurposing. Drug repurposing sendiri secara garis besar merupakan metode untuk mengalihfungsikan obat lama yang sudah dipasarkan kepada penyakit lain. Hingga saat ini sudah terdapat obat yang digunakan dalam pengobatan penyakit merupakan hasil dari penelitian drug repurposing, seperti rituximab yang sebelumnya digunakan untuk pengobatan kanker dan kemudian akhirnya dapat digunakan dalam pengobatan rheumatoid arthritis juga. Dengan adanya computer aided design, drug repurposing, dan dengan pengembangan teknologi komputer yang sudah sangat pesat hingga saat ini, diharapkan penemuan obat baru dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif lagi. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia juga akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia untuk tidak mengabaikan infeksi yang diakibatkan makhluk mikroskopis ini. Upaya dalam pencegahan penyebaran penyakit yang diakibatkan infeksi virus maupun makhluk mikroskopis lainnya akan dilakukan dengan cara yang lebih baik dan dari sebelumnya untuk meminimalisir dampak yang mungkin saja diakibatkan nantinya. Demikian pemaparan dari saya kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Mohon video ini di-share, like, tekan lonceng agar dapat menerima pemberitahuan upload video baru. Berikan komentar yang membangun, dan untuk Anda yang belum atau pertama kalinya masuk channel ini, silakan subscribe. Terima kasih.